Amin, puji Tuhan. Bapak Saudara, kita akan memperingati hari Paskah pagi hari ini. Oleh karena itu saya ingin sharing apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sangat besar sekali, dan sayangnya banyak dari kita, termasuk saya juga, masih belum bisa mendapatkan apa yang Tuhan buat secara optimum. Atau kalau bahasa Alkitab, di dalam kitab Mazmur, itu dikatakan bangsa Israel telah membatasi Allah. Ya, telah membatasi Allah. Sayangnya ini dalam bahasa Indonesia tidak muncul kata membatasi. Coba kita buka Mazmur 78 ayat 41. Saya akan bacakan dalam dua versi. Berulang kali mereka mencobai Allah, ini bicara tentang bangsa Israel, dan menyakiti hati yang kudus dari Israel. Nah, kalau kata menyakiti itu, di dalam versi King James dikatakan, limited the Holy One of Israel. Limited the Holy One of Israel. Jadi, menyakiti di situ identik dengan, saya percaya ini Alkitab diterjemahkan juga pasti ada referensinya ya. Tidak serta-merta LAI menerjemahkan dari limited menjadi menyakiti. Nah, kita ambil dua-duanya, bahwa kalau kita mendukakan roh, kan di Alkitab di Perjanjian Baru dikatakan jangan dukakan roh. Konteksnya adalah jangan bicara sesuatu yang tidak sama dengan firman Tuhan. Itu mendukakan roh, atau di sini dikatakan dalam Perjanjian Lama itu membatasi roh, limited. Nah, kalau kita lihat di Yohanes juga pasal 3 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi karunia Allah yang tidak terbatas itu selalu rohnya. Ya, kalau ada orang-orang bilang kita hidup unlimited, apanya yang unlimited? Kita dalam keterbatasan semua, tapi roh Allah tidak terbatas. Nah, roh ini adalah firman Allah yang tidak terbatas, yang membuat hidup kita tidak terbatas. Dalam hal apa? Dalam hal roh yang kita dengar. Kalau kita berlimpah dengan firman Tuhan, maka kita akan berlimpah dengan kesabaran. Tuhan Yesus katakan, kalau ada orang pukul tempeleng pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Mana ada orang mau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Itu namanya orang bodoh, saudara. Hanya Allah yang bisa lakukan itu. Nah, waktu kita dihina karena nama Yesus, maka kita menjadi tidak terbatas kesabaran kita. Sampai kapan, Pak? Selama kita hidup dalam roh. Orang minta kita berjalan 1 mil, kita berjalan 10 mil dengan dia. Sampai kapan kita kuat? Selama kita berjalan dalam roh. Itu sebabnya 2 minggu yang lalu, atau minggu lalu ya, kita bicara bahwa Galatia 5 ayat 16 bilang, hiduplah oleh roh. Supaya apa hidup oleh roh? Sekarang kita lihat supaya kita tidak membatasi Allah. Tapi di Galatia 5 ayat 16 lebih spesifik lagi, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan memenuhi atau menuruti keinginan daging. Keinginan daging di sini adalah keinginan dari jiwa dan tubuh kita yang adalah rumah dosa dulu sebelum natural kita diganti dengan kehidupan ciptaan baru, yaitu natural Allah. Jadi saya ingatkan lagi, kita hanya punya satu natural. Tidak peduli dari denominasi apapun, selama dia sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, maka dia hanya punya satu natural. Tapi ada dua pikiran. Yang pertama pikiran Kristus yang ada di dalam rohnya. Rohnya itu sempurna, ada roh Kristus di dalamnya. Yang kedua adalah pikirannya sendiri yang merupakan program lama sebelum rohnya mengalami lahir baru. Ya, kapan kita lahir baru? Pada saat seseorang mengerti dengan hikmat. Ya, karena di kitab Lukas dikatakan ada nubuatan yang mengatakan bahwa Allah menyelamatkan umatnya dengan hikmat. Jadi Allah harus memberi dulu pengertian keselamatan berdasarkan hikmat, pengertian kebenaran berdasarkan hikmat, maka seseorang bisa memberi dirinya dibaptis untuk menerima Tuhan Yesus, untuk menjalani satu kehidupan yang baru. Karena kita buka Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru.
Ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Siapa jalan itu? Yesus adalah jalan itu. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini nubuatan tentang keadaan, tentang sesuatu yang akan Yesus buat. Dan sungai-sungai di padang belantara, ya, di hati-hati yang gersang. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir sungai. Jadi katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, kita fast forward, ya, kita percepat sampai ke kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab bagaimana pewahyuan mengenai Yesus Kristus. Ya, sekali lagi ingat, kitab Wahyu bukan pewahyuan mengenai antikris. Bahkan tidak ada satu kata antikris pun ada di kitab Wahyu. Antikris itu muncul di kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Selalu konteksnya adalah anti dari hukum-hukum Kristus. Itu bukan satu orang, awalnya satu, tapi sekarang banyak. Orang yang mengaku Kristen pun sekarang sudah banyak yang anti akan hukum-hukum Kristus. Kitab Wahyu kita percepat. Wahyu adalah pewahyuan tentang Yesus Kristus dan gerejanya. Nah, kitab Wahyu pasal 21, satu pasal sebelum pasal yang terakhir, bilang begini, ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta, stop di situ. Ya. Kapan Yesus duduk di atas tahta? Setelah ia bangkit dari kematiannya, hari Paskah yang hari ini kita rayakan. Yesus duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sejak saat itu, siapa yang percaya kepadanya, itu juga didudukan bersama Yesus di atas tahta. Ya, itu ada ditulis di Efesus 2 ayat 6. Ya, Efesus 2 ayat 6 itu mengatakan bahwa kita didudukan di atas bersama dengan Yesus. Kalau setiga-tiga kita sudah mati, ya, kita hidup tersembunyi di dalam Allah bersama-sama dengan Kristus. Kita lanjut ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Jadi saya bilang aku hendak menjadikan segala sesuatu baru. Sekarang hari Paskah waktu dia bangkit dari kubur, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Terus kita kapan barunya? Jemaat Tuhan kapan barunya? Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Dan saat itu pula, kita didudukan bersama-sama dengan Yesus di atas tahta. Kita buka ayatnya deh, supaya bisa kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 6 yang tadi saya katakan. Efesus 2 ayat 6, kita baca sama-sama, supaya kita tahu apa posisi kita di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi sekarang kita semua sudah di surga. Roh kita tidak mengenal dimensi waktu dari surga. Nggak ngerti saya, Pak. Terima saja. Terima saja. Ya, percaya dulu, understanding comes later. Pengertian akan datang kemudian. Nanti saudara akan kaget mengalami hal-hal yang supernatural. Pertolongan Allah, kemurahan Allah itu bukti bahwa kita terhubung dengan alam supranatural. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu, yang bermain-main kuasa gelap juga begitu kok cara pikirnya. Mereka berjalan biasa di bumi, tapi mereka percaya mereka terhubung dengan kuasa gaib, katanya, kuasa gaib. Dan mereka mau melakukan segala sesuatu yang gaib. Kita di atas yang gaib. Kan di sini dikatakan, oke, saya baca dulu Efesus pasal 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, Efesus 1 ayat 20, mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa. Di sini bicara soal kuasa gelap, ya. Pemerintah, kuasa gelap, penguasa, kekuasaan, kerajaan yang tiap nama dapat disebut. Asal dia punya nama dapat disebut. Semua sakit penyakit, dari mulai sakit kepala sampai sakit kanker terminal akhir, itu ada namanya. Dan Yesus di atas segala nama. Bukan hanya yang di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Lalu Yesus didudukan di sana, kita didudukan di dalam Kristus. Berarti kita posisinya tinggi. Makanya Yesus katakan, lihat aku membuat semuanya baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua, jemaat yang online saat ini,
untuk taruh ini di dalam hati bahwa ada yang baru di dalam kita, yang memampukan kita berjalan, bergerak bersama-sama dengan Kristus, join air. Jangan mau kita dipisahkan lagi dari pribadi ini, karena kita tidak terpisah. Ya. Tadi dibagikan oleh Bugam bahwa kita satu dengan Tuhan. Kita satu, tidak terpisahkan. Ya, nanti saya akan tunjukkan ayatnya bahwa Tuhan juga ingin kita satu. Nah, saya mau cerita dulu mengenai bagaimana awal mulanya Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya baru, ya, supaya kita bisa berjalan dalam yang baru ini, dan kita memisahkan diri kita dari dunia dalam pikiran saja, ya, jangan dalam perbuatan. Kalau dalam perbuatan nanti kita maunya meninggal terus, maunya mati. Nah, roh agamawi selalu begitu. Selalu bilang dunia ini bukan tempat kita hanya musafir, saya hanya menumpang lewat. Yang kita nantikan adalah sorga. Nah, pikiran-pikiran seperti inilah yang disebut dengan pikiran yang tidak memiliki ownership, tidak punya rasa kepemilikan. Allah pemilik dunia ini. Dunia adalah tumpuan kakinya di mana tubuhnya gereja Tuhan berjalan, bergerak, bersaksi, menjadi billboard atau reklame Allah, memuliakan Allah, dan surga adalah tahtanya. Nah, Hawa dulu, dan Adam dan Hawa pernah diberikan posisi yang sangat indah ini. Kuasailah bumi, kuasai Taman Eden, perluaslah itu. Lalu mereka tidak punya ownership, yang saya katakan tadi. Tahu, saudara, ownership. Kami di perusahaan asing dulu selalu ditanamkan ownership. Sehingga karyawan itu tidak mencuri di dalam kantor, tidak merusak perusahaan, tidak menggerogoti perusahaan, karena punya ownership. Begitu juga di dalam kerajaan Allah, kita tidak merusak. Nah, Hawa merusak, bagaimana caranya? Dengan dibujuk oleh iblis untuk memakan pohon yang seharusnya tidak mereka makan. Mereka penjaga, kok mereka makan? Dibilang pagar makan tanaman. Nah, mereka makan tanaman. Dari mana awalnya? Dari rasa tidak memiliki atau tidak punya ownership. Sekarang kita segala kuasa di bumi dan di langit punyanya Tuhan Yesus. Otoritas ada di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan pergi, beritakan Injil kerajaan, sembuhkan yang sakit, bangkitkan orang mati, lepaskan yang terikat. Malah sekarang kita diajari, dunia ini bukan milik kita. Kita sudah masuk boarding room, siap berangkat ke surga, tunggu diangkat. Ini menjadi orang anak-anak Tuhan yang tidak efektif, tidak produktif. Alkitab lagi mengatakan bahwa seluruh makhluk menanti-nantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Malah anak-anak Allahnya ngumpul-ngumpul. Ya, ada yang lebih rohani lagi. Doa-doa untuk keselamatan bangsa. Allah sudah menyelamatkan bangsa ini. Tugas kita adalah pergi, beritakan Injil. Dan memang Tuhan tahu, saudara, ya. Tuhan tahu kita ini semua manusia. Termasuk yang lagi ngomong ini. Agak-agak reluctant, agak-agak lembam untuk bergerak. Nah, makanya waktu Tuhan bilang sebentar, saya jadi loncat ini dari program saya, tapi nggak apa-apa ya, Roh Kudus pimpinnya seperti itu. Di Matius pasal 9 ya, ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Nah, sebentar dulu. Tuhan Yesus berkata di kitab Yohanes, tidak ada yang bisa menggerakkan dia. Dia yang bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak berbicara atau Allah tidak menunjukkan apa yang harus kuperbuat. Yohanes 5:19 bilang seperti itu. Lalu Yohanes 5:30 juga bicara yang sama. Artinya Yesus tidak tergerak oleh siapapun. Doktrinnya adalah doktrin Allah. Apa yang Allah katakan, itu yang dia katakan. Tapi di sini dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu kita bilang berarti ada dua yang menggerakkan Yesus. Satu Allah, satu belas kasihan. Nah, saudara, kita tidak bisa berpikir melebihi apa yang tertulis. Kalau Yesus tergerak oleh belas kasihan, berarti yang dimaksud di sini adalah belas kasihannya Allah. Compassion. Atau disebut the God of Confession, atau God full of confession. Itu ada di kitab Mazmur. Artinya, Allah yang kita sembah, Allah yang adalah Bapa kita, adalah Bapa yang penuh akan rahmat atau compassion.
Yesus digerakkan oleh Bapa yang dalam bentuk belas kasihan. Lalu saya lanjut di sini, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Lalu apa yang terjadi di sini setelah itu? Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Jadi bukan kita kirim pengerja, langsung kirim orang kemana-mana. Tidak. Berdoa minta kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan. Saudara, kata mengirimkan di garis bawahi di situ. Saya mau bahas kata mengirimkan. Mengirimkan pengerja-pengerja untuk tuayan. Ya, kata mengirimkan itu dalam bahasa Inggrisnya send out. Ya. Kemudian di bawahnya ayat 5, Matius 10 ayat 5, ayat 7 aja langsung ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ini perintah Yesus kepada 12 muridnya. Beritakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usir setan-setan. Perhatikan kata usir setan-setan. Usir setan-setan. Kata usir dan kata mengirimkan pengerja-pengerja, yang tadi saya bilang garis bawahi, kata mengirimkan dan kata usir memakai kata yang sama, yaitu send out, atau usir, atau sesuatu yang dipaksa. Jadi memang kita perlu dipaksa oleh Roh Kudus ya untuk bergerak maju. Markus 16 katakan, maka Allah mengkonfirmasi, Allah turut bekerja mengkonfirmasi perkataan. Jadi kalau kita bergerak melakukan menjadi pelaku firman, maka Allah mengkonfirmasi apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Makanya Tuhan ingin kita pergi beritakan Injil. Ya. Jangan kebanyakan kumpul doa, nggak lakukan apa-apa, lalu bikin lagu, nggak lakukan apa-apa juga. Itu sebabnya dari dulu yang paling efektif adalah orang-orang yang bergerak di dalam roh. Jadi bukan sekedar bergerak dengan program, tapi bergerak dengan compassion, digerakkan roh. Dan itu nggak terlalu lama. Ketemu orang sakit, doakan. Ketemu orang yang terikat, lepaskan. Bertindak. Nanti Tuhan akan pimpin kita terus. Baik, kembali lagi tadi, Yesaya 43, lihat aku hendak membuat segala sesuatu yang baru, lalu Wahyu dikatakan, aku sudah menjadikan segala sesuatunya baru. Dan kita akan lihat bagaimana awalnya ini, Yesus datang ke dunia sampai ia menjadikan segala sesuatunya baru. Kita mulai dari kisah waktu dia dibaptis. Ya. Matius pasal 3, ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Dan Yesus datang, ya tidak lagi seperti waktu dia umur 12 tahun, dia diserahkan kepada imam besar di antar orang tuanya. Tapi kali ini dia datang sendiri untuk kepada Yohanes. Pada saat itu Yohanes melakukan pembaptisan. Ini di ayat 11, Matius 3 ayat 11, Yohanes melakukan ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan atau baptisan metanoia, berubah pikiran. Merubah pikiran, tidak memakai pikiran yang lama. Jadi dari pikiran yang lama ke pikiran yang baru. Konsep ini kita perlu mengerti supaya kita tahu kenapa Yesus harus dibaptis, karena Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Saudara. Lanjut lagi ke ayat 14 tadi. 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Tanda tanya. Ya. Ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes menurutinya. Ya. Ada kalimat yang perlu saya ganti di sini sesuai dengan bahasa aslinya. Di dalam terjemahan di versi King James dikatakan, lalu kata Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi kebenaran. Biarlah kita menggenapi
to fulfill all righteousness. To fulfill all righteousness. Ya, jadi baptisan yang Yesus lakukan adalah juga pertobatan, tapi bukan pertobatan seperti kita. Dia yang memiliki kesetaraan dengan Allah. Dia berpikir tidak menyamakan dirinya dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya supaya dia menjadi sama dengan manusia. Ya, itu yang Yesus lakukan dalam baptisan Yohanes. Nah, kita perhatikan nanti, dia sebagai manusia Allah, satu-satunya manusia Allah, berjalan dengan pikiran yang dikosongkan. Tetapi itu sebabnya dia berkata, aku tidak akan berkata apa-apa, kecuali Allah Bapakku berbicara. Aku tidak akan berbuat apa-apa kalau Bapa tidak berbuat, tidak menunjukkan. Jadi dia mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan taat sampai mati di kayu salib karena dia ingin menggenapi firman Allah. Supaya kita hidupnya juga bisa menggenapi firman Allah, dipenuhi dalam Kristus, dipenuhi dalam kehidupan yang berlimpah-limpah. Ya, jadi ini yang Yesus lakukan. Nah, kebenaran ini berjalan. Setelah dia fulfill the righteousness, kita teruskan dulu. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan ini perlu kita tanamkan dalam pikiran kita. Setiap orang yang dibenarkan oleh Yesus akan mengalami hal yang sama. Langit di atasnya terbuka. Nah, kalau bicara langit terbuka, mau tidak mau kita harus lihat lagi referensi kita di kitab Kejadian, bahwa yang namanya langit terbuka itu selalu terbuka di atas rumah Allah. Dan kita buka pada waktu di kitab Kejadian ditulis mengenai Yakub, ya. Mengenai Yakub. Pada waktu Yakub setelah dia menipu ayahnya Ishak, Yakub lari ke pamannya, dan kemudian dia tertidur di satu tempat. Ya, akhirnya kita tahu tempat itu dinamakan Betel. Ya. Kemudian waktu dia tidur, Kejadian 28 ayat 12, Kejadian 28 ayat 12, demikian firman Tuhan, maka bermimpilah Yakub, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di atas tangga. Jadi dia mimpi terbuka, langit terbuka. Lalu firman Allah, akulah Allah Abraham, nenek moyangmu, Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu, dan keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya, dan engkau akan mengembang. Ini semua bicara soal berkat. Mirip dengan berkatnya Adam. Mengembang ke kiri dan kanan, bermultiplikasi, menguasai bumi. Kemudian, di akhir cerita ini, ya, itu tempat itu dinamai Betel. Di ayat 19 dikatakan ia menamai tempat itu Betel, dulu namanya Luz. Lalu ayat 22, Yakub berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini menjadi rumah Allah, di mana dia melihat langit terbuka. Nah, saudara, bukankah Yesus adalah kepala rumah Allah, kepala bait Allah, kita tubuhnya. Jadi kalau bicara langit terbuka, itu bicara rumah Allah. Dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Di sini ada persepuluhan juga. Itu sebabnya anak-anak Tuhan yang mengerti konsep ini, mereka memberikan persepuluhan. Ya, tidak perlu kita, para pendeta atau pengurus, mengancam-ngancam. Kalau tidak memberi perpuluhan, maka belalang pelahap, kutuk akan tidak ada lagi kutuk, saudara. Perpuluhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dalam sekali. Itu sebabnya saya tidak pernah memaksakan ini. Saya hanya mau memaksakan pengertian. Karena saya ingin menginvest firman Tuhan di dalam setiap kita. Bukan invest uang, bukan invest gedung, bukan. Itu akan mengikuti dengan sendirinya. Pengertiannya dulu kita harus tahu. Karena memberi persepuluhan tanpa pengertian juga nggak ada gunanya, saudara, nggak ada berkatnya juga. Gitu ya. Jadi, bicara langit terbuka, selalu bicara rumah Allah. Balik lagi ke kitab Matius. Nah, kitab Matius, maka langit terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Okay? Setiap kita yang sudah lahir baru, jangan mau dinubuatin, aku melihat langit di atasmu tertutup, Pak, atau Dek.
Itu semua kata-kata yang tidak sama dengan firman. Setiap kita yang sudah lahir baru, langit di atas kita terbuka. Dan Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi di dalam Kristus. Kita semua di dalam Kristus, kita dikasihi. Ya. Maka kebenaran itu sekarang, sebentar kita akan lihat bagaimana kebenarannya berjalan dalam pelayanan. Hanya sedikit saja, ini Matius pasal 4, 5, 6, 7, 8, kita akan lihat, 9, dan itu saya tutup. Ya. Nah, kebenaran ini hanya milik Kristus pada saat itu. Dia berjalan sebagai manusia Allah setelah fulfill the righteousness. Jadi, kalau kita kapan Pak fulfill righteousness? Saya buka ayatnya kita buka ayatnya ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Semua ini dari Allah, dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Loncat ke ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan, reconciled, atau disamakan dengan Allah. Disamakan dengan, minta supaya kita menjadi ciptaan baru. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi siapa yang percaya, dibenarkan. Ada satu firman mengatakan, oleh hati yang percaya kita dibenarkan, ya. Waktu kita percaya kita dibenarkan, bukan waktu kita dibaptis. Baptis tidak merupakan syarat mutlak harus masuk surga, harus dibaptis. Kalau nggak dibaptis tidak masuk surga. Dari lihat orang yang disalib sebelah Tuhan Yesus tidak sempat dibaptis. Tapi itu adalah tindakan profetik, tindakan deklarasi kita. Itu juga penting, tapi itu bukan, baptis tidak lebih besar dari salib Kristus, tidak lebih besar. Tapi Tuhan Yesus sendiri melakukan baptis itu. Ada satu ayat mengatakan, dengan hati yang percaya kita dibenarkan, seperti Abraham. Dengan mulut yang mengaku, kita diselamatkan. Kata selamat ini luas sekali. Waktu mulut kita confess, mengaku, mengucapkan firman, maka kita selamat di dalam kesehatan kita disembuhkan, dalam keuangan, kita dipulihkan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam keselamatan secara umum. Kita berjalan di mana-mana, kalau ada bom atau apa, kita diselamatkan, kita lepas dari pencobaan. Ya. Mengucapkan firman perlu untuk mendapatkan keselamatan, tapi kalau sekedar dibenarkan menjadi manusia Allah, dan percaya dengan hati cukup. Itu sebabnya kehidupan kekristenan bukan hanya untuk masuk surga. Sekarang hanya orang bilang hidup kekristenan itu selalu diarahkan seolah-olah besok mau mati kita. Jadi harus jaga supaya kalau besok matinya masuk surga. Itu agamawi. Kekristenan adalah kehidupan. Kekristenan adalah sekolah kehidupan. Sekolahlah, soalnya kita hidup dengan pengajar. Roh Kudus adalah pengajar. Jadi kalau kita hidup dengan pengajar, kita muridnya kan. Maka itu disebut sekolah. Sekolah kehidupan tidak pernah berhenti. Lanjut sekarang. Balik lagi ke kitab Matius. Oke? Kita sudah lihat bagaimana Yesus fulfill the righteousness. Nah, righteousness itu berakhir pada waktu dia disalib. Hari Jumat kemarin kita merayakan bagaimana dia disalib. Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 4. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Ya, bahasa Inggrisnya bilang, Christ is the end of the law. Jadi Kristus yang hidup di zaman hukum Taurat, dia berjalan sebagai kebenaran. Dia adalah, kebenaran ini adalah akhir atau the end. Bahasa Inggrisnya bilang the end, hasil akhir dari hukum Taurat, supaya kebenaran sampai kepada setiap orang yang mau percaya. Ya, jadi waktu Yesus disalib, dia menjadi akhir dari hukum Taurat, sehingga sekarang orang dibenarkan tidak lagi karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya. Dan kebenaran itu sampai kepada kita. Kalau kebenaran itu sudah sampai kepada kita, maka kita bisa berjalan seperti Kristus berjalan. Makanya dikatakan, orang yang percaya Kristus wajib hidup seperti Kristus hidup. Kata wajib ini bukan pressure, bukan tekanan, saudara. Sesuatu yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan ingin hidup di dalam setiap kita. Setiap perkataannya bukan untuk kita lakukan sendiri. Setiap perkataan, perintah, ketetapannya untuk dia lakukan di dalam kita.
Jadi saya harus buka 1 Korintus 7 karena sudah masuk ke statement itu. Kita buka 2 Korintus 7. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapamu, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti apa itu anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan? Kita balik lagi ke ayat 16 bagian B. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. I will dwell in them. Aku diam bersama dengan mereka. I will dwell in them. Kemudian, dan hidup di tengah-tengah mereka. Bahasa Inggrisnya bilang, walk in them. Dia bergerak di dalam kita, dia tinggal di dalam kita, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umat. Sebab itu, baru muncul sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Pikiran kita jangan sama dengan mereka. Sekarang ada orang kasih judul khotbah, Tuhan menerima kita apa adanya. Enggak juga, saudara. Kan firman ini bilang, keluarlah. Ya betul, dia terima kita apa adanya, setelah itu kita diomongin, nurut untuk keluar, jangan sama pikiran kita dengan mereka. Ya. Jangan bilang, walaupun aku salah, Tuhan menerima aku apa adanya. Enggak juga, firman Tuhan kok yang bilang. Tinggalkan mereka. Pola pikir kita jangan sama. Maka aku akan bergerak, akan diam di dalam kamu, dan hidup dalam kamu. Sekali lagi, hidup seperti Kristus bukan satu pressure, tapi satu kerelaan. Kita mau nggak? Kita ditinggali oleh Tuhan dan digerakkan oleh Tuhan. Hidup oleh roh, itu namanya hidup oleh roh, sehingga kita tidak menuruti keinginan daging. Sekarang dibalik, saudara, bagaimana supaya kita hidup oleh roh? Jangan ini, jangan merokok, jangan nakal, jangan gosip. Kalau saya tidak melakukan yang jahat-jahat, maka saya akan hidup oleh roh. Tidak juga, saudara. Tidak juga. Kita menghindari yang jahat, tidak melakukan yang jahat, menjauhi yang jahat, tapi tidak hidup, tidak bergaul dengan firman Tuhan, saudara tidak akan hidup dengan roh. Itu hanya bisa sebentar, nanti balik lagi, bahkan bisa lebih jahat lagi, saudara. Makanya nggak heran saya kalau ada orang, sekarang dia sudah berubah. Berubahnya apa? Dia sudah tidak ini lagi, tidak itu lagi. Tapi dia tidak juga bergaul sama roh. Waktu dia balik, dia lebih terikat lagi, lebih jahat lagi katanya. 7 roh jahat masuk mengikat lebih parah. Nah, bagaimana itu? Apakah masih bisa lepas? Bisa, saudara. Hiduplah oleh roh. Mulailah paksa diri kita untuk bergaul dengan roh. Oke, saya akan lanjut supaya tidak terlalu lama. Bagaimana kebenaran ini berjalan, saudara ya. Ayat Matius pasal 4. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara tidak usah minta Roh Kudus membawa kita kepada pencobaan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kita berdoa doa Bapa kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Mengapa, saudara? Kenapa Yesus harus dibawa roh, terus kita jangan melakukan yang sama? Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa ini loh, kebenaran ini harus lewat pencobaan dan dia harus benar. Loh, kalau kita nggak dibawa sama Roh Kudus ke dalam pencobaan, tidak perlu. Karena kita sudah piawai membawa diri kita ke dalam pencobaan. Kita sudah tahu jalan ke sana dengan cermat dan dengan akurat sekali. Makanya Tuhan mengajarkan, berdoalah supaya jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Mengapa tidak seperti Yesus dalam hal ini? Karena Yesus nggak tahu itu apa dosa, tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Tapi, Ibrani pasal 2 ayat 14. Kenapa dia harus dibawa ke dalam pencobaan oleh Roh Kudus? Sementara kita jangan, saudara ya. Kalau usah dibawa Roh Kudus, kita sudah piawai, kita sudah ahli membawa diri kita ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ibrani pasal 2 bilang gini, karena anak-anak itu adalah anak-anak, Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka, makanya dibaptis ya, dan dibawa ke dalam pencobaan, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya, menjadi sama dengan mereka, dibaptis, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, dibawa ke pencobaan. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Itu tujuannya baptisan dan pencobaan bagi Yesus. Nah, tujuan baptisan itu untuk kita adalah supaya kita menang atas pencobaan, kita tahu diri siapa kita. Kita adalah kebenaran Allah. Dan kemenangan sudah pasti di tangan kita. Lanjut lagi, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam,
Akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah pencoba itu dan berkata, dan seterusnya. Kita sudah tahu, itu ada pencobaan, dan Yesus selalu jawab dengan firman Allah. Jadi, the righteousness of God, kita adalah kebenaran Allah, hidup oleh Roh, menjawab setiap pencobaan dengan firman Allah. Jadi syaratnya, perhatikan apa yang kamu dengar, bertekun dalam apa yang kamu dengar. Itu yang kita bicarakan hari Jumat, Pak Ibrani pasal 2. Supaya apa? Supaya kita bisa menjawab dengan firman. Karena sekarang banyak perkataan bahkan keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan, mereka yang mengaku nabi bahkan bisa mengeluarkan statement yang tidak sama dengan firman Tuhan. Ya, saya ingatkan lagi di Perjanjian Lama, nabi yang berbicara tidak sama dengan firman Tuhan harus dirajam. Kalau sekarang tidak perlu dirajam, karena tugas kita menguji setiap roh. Karena banyak nabi-nabi palsu. Ya, ujilah setiap roh, lalu ayat berikutnya banyak nabi-nabi palsu. Artinya banyak orang-orang yang tidak berjalan, tidak mengeluarkan perkataan yang sama. Ya, jadi kita harus tahu banyak firman. Itu sebabnya kita perlu duduk diam di bawah pengajar gereja yang pengajarannya biblical, sesuai dengan firman. Kita bukan gereja satu-satunya yang seperti itu. Ada banyak di tempat di Jakarta ini banyak. Ya. Tapi saya mau tekankan, pengajaran yang biblical, yang sesuai Alkitab, sangat-sangat krusial untuk kehidupan kekristenan kita. Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah kabar tentang Dia. Ya. Seluruh Syria dibawanya kepadanya, yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, kerasukan dan sakit ayan dan lumpuh, dan Yesus menyembuhkan mereka. Kita perhatikan ini kebenaran berjalan. Pekerjaannya adalah memberitakan, berbuat baik. Yesus berbuat baik, menyembuhkan segala penyakit. Kemudian masuk ke pasal 5, dia mengucapkan kata-kata berbahagialah, 5 ucapan, ada berapa ucapan bahagia di situ. Kemudian masuk ke pasal 6, hal kekhawatiran. Gitu ya. Manusia benar, manusia yang dibenarkan itu tidak khawatir. Minggu lalu saya bicara, hanya satu-satunya alasan mengapa janji Allah tidak terjadi dalam hidup kita, yaitu ketidakpercayaan. Nah, kalau mau dikembangkan menjadi 2, yang kedua adalah kita percaya ada halangan. Padahal kita lihat tadi, setelah kita dibaptis menjadi kebenaran di dalam Allah, tidak ada halangan lagi, karena langit terbuka di atas kita di dalam Kristus, langit terbuka, Allah sekarang bisa langsung berbicara dan menyelesaikan persoalan kita. Saat kita mau mendengar suaranya. Bawa Alkitab kemana-mana deh. Taruh itu di ruang belajar, taruh di ruang tamu, taruh di motor mungkin, taruh di mobil, sekarang ada di handphone kita. Itu adalah firman kebenaran yang menolong kita setiap saat. Kemudian di sini hal kekhawatiran. Ya, dikatakan jangan khawatir, ayat 25, Matius 6 ayat 25, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh, dan itu lebih penting daripada pakaian. Jadi hidup di sini, Yesus belum disalib, jadi dia masih bicara bahwa hidup yang kita hidup ini penting, saudara. Pada saatnya nanti hidup ini harus dikuasai satu kehidupan lain, di atasnya disebut Kristus. Ada kita punya dua kehidupan di surga, karena kita didudukan di surga. Ini sesuatu yang tidak bisa kita nalar, tapi terima saja dengan iman, kita didudukan bersama Kristus. Setiap kita punya kodrat ilahi. Lalu kita juga punya kehidupan di dunia ini yang tunduk pada hukum-hukum dunia. Ini penting bagi Tuhan. Ini lebih penting. Nah, pada saatnya nanti, setelah kita menjadi manusia kebenaran Allah di dalam Kristus, Allah mengatakan bahwa hidup ini milik kita, milik kamu semua. Itu harus dikuasai oleh Kristus. Itu ada di Korintus, 1 Korintus 3. Kita buka 1 Korintus pasal 3. Ayat 21. Karena itu janganlah ada orang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Nah, apa saja yang milik kita? Baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Ini bicara soal rasul dan pengajar. Apolos pengajar, Paulus, Kefas adalah rasul. Semua pengajaran milik kita.
Saudara mau duduk di gereja manapun, mau duduk di pengajaran, itu milik kita. Artinya apa? Kita menentukan. Kita mau pakai, kalau milik kita, kita tentukan. Mau kita pakai, mau apa, semua kita tentukan. Dan itu harus dicek dengan firman. Paulus pernah menegur Petrus ketika Petrus tidak sesuai dengan, tidak inline dengan firman Tuhan. Dan itu ditulis di Galatia. Aku telah menegur Petrus di depan orang. Jadi semua pengajaran baik yang mungkin kurang tepat menurut kita atau tepat menurut kita, semua di-compare dengan Alkitab. Itu semua itu milik kita. Jadi nggak usah berdebat soal aku pengikut Paulus, Apolos, aku pengikut hamba Tuhan A, B, C, nggak usah. Itu semua milik kita. Kita yang tentukan mau pakai yang mana. Ya. Tentu kita menentukannya bersama dengan Kristus. Lanjut, baik dunia, hidup maupun mati. Hidup ataupun mati. Hidup itu milik kita. Nanti hidup itu milik kita dan kita, lanjut ya, maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Jadi waktu-waktu sekarang dan hari-hari yang akan datang itu juga milik kita. Semua punya kamu, dia bilang, tapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Tuhan. Kita milik Kristus. Kisah Rasul mengatakan Yesus yang kamu salibkan itu sudah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Dia menjadi Tuhan kita, dia memiliki kita. Dan kita hidup di dalam Kristus. Okay. Balik ke Matius pasal 6, bukankah hidup itu penting? Jadi jangan bilang hidup kita ini tidak penting. Jadi jangan bilang, aku meninggalkan dunia, dunia ini bukan tempatku, hidupku ini sementara. Sebentar, saudara, hidup itu penting. Dan itu akan menjadi berwarna jika kita hidupi dengan kehidupan Kristus. Kemudian terus di bawahnya, ayat 33, katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Fulfill the righteousness. Carilah cara bagaimana kerajaan Allah bekerja. Fulfill the righteousness supaya kita bisa berjalan seperti Yesus berjalan. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Nah, ini ada informasi penting saudara di ayat ini yang saya baru lihat. Ternyata semua persoalan yang kita miliki, sakit penyakit, ataupun masalah keuangan, masalah hubungan, masalah pelayanan, itu Tuhan ingin letakkan itu semua di dalam hari-hari. Itu bukan punya kita, tapi punya hari-hari di depan kita. Karena Tuhan ingin hidup di dalam kita, dia tidak ingin hidup dengan persoalan. Tapi kita bilang, tapi kan saya punya persoalan Tuhan. Ini penyakit saya real. Di tubuh saya ini ada penyakit. Tuhan bilang, tidak. Itu punyanya hari-hari di dalammu. Ya, lanjut dulu ya. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi hari yang punya kesusahan. Kita bilang sama Tuhan, bukan hari itu. Saya yang punya kesusahan. Saya punya masalah ini, itu, ini. Tuhan bilang, tidak. Manusia Allah bukan begitu. Letakkan masalah itu tuh milik hari-hari. Nah, hari-hari itu milikmu. Lanjut. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kalau kita punya kesusahan, kita letakkan untuk hari ini, itu milik hari itu. Terus kita tanya gini, Tuhan, saya juga ingin sih punya hari-hari yang indah. Gimana caranya Tuhan? Tuhan bilang begini di 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Karena kan kita bilang, itu kan persoalan punya kita. Kok Tuhan bilang itu punya hari-hari. Terus kalau ke persoalan itu kita taruh ke hari-hari, si hari-hari ini kan nggak bisa menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana kita bisa melihat hari-hari indah? Nah, 1 Petrus 3 ayat 10 bilang begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi setelah kita lihat hari-hari itu menjadi yang tidak baik, ya bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, maka kita akan hidup dalam hari-hari yang menyebalkan, tidak baik, tidak enak. Kita sakit, kita rasanya hari ini rasanya nggak enak tuh sakit. Tapi kan kita ingin melihat hari-hari kita baik. Nah, jaga ucapan kita, jangan menipu. Siapa yang nipu Tuhan? Siapa yang tidak baik? Siapa yang menipu? Yang menipu itu adalah manusia katanya. Biarlah manusia itu pembohong semua. Roma 2 bilang begitu. Roma 2 atau Roma 3 ya. Biarlah manusia itu semua penipu, tetapi Allah selalu benar jika dia dihakimi. Artinya memang fakta itu tidak baik, saudara. Tapi fakta itu bukan milik kita. Yang tidak baik itu bisa kita rubah menjadi baik. Kalau kita ingin menjaga lidah kita, tetap inline, tetap memperkatakan firman, tetap setuju dengan firman Tuhan,
maka kita akan melihat hari-hari baik. Makanya di sini Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Jadi si hari itu yang bermasalah. Sekali lagi, sekalipun kita tahu, saudara, yang punya masalah itu kita. Masalah itu ada di kita, tapi kita letakkan itu bukan punya kita. Kita sudah mati terhadap masalah. Hendaklah kamu memandangnya demikian, bahwa kamu sudah mati, dan sekarang kamu hidup. Nah, hidup yang kita hidupi di dalam Kristus ini adalah satu kehidupan yang baru. Tuhan Yesus katakan, lihat, aku sudah menjadikan semuanya baru. Lalu kita bilang, nggak baru-baru juga Tuhan, masalahku masih ada. Aku tahu, kata Tuhan, tapi biarlah itu milik hari-hari. Sekarang kau ingin melihat hari-hari yang baik, ucapkanlah yang baik sesuai dengan firman-Ku. Karena fakta itu sementara, tapi firman-Ku adalah kekal, tetap. Dia akan merubah fakta menjadi kebaikan bagi kita. Ya, itu di Matius pasal 6. Nah, kemudian di situ ada pengajaran tentang berdoa, tentang pengajaran sesat. Setelah selesai dia mengajar, perhatikan ini orang-orang benar berjalan kayak gini. Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah, aku mau, jadilah engkau tahir. Di situ Tuhan Yesus tidak berdoa. Oh Bapa, Engkaulah yang menyembuhkan orang. Sembuhkan dia, sudah datang kepada Tuhan. Sembuhkan ya Bapa, supaya orang ini tahir. Tidak ada doa seperti itu. Tuhan Yesus katakan, aku mau, jadilah kau tahir. Itu bicara Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Lalu ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku sakit terbaring di rumah sakit karena lumpuh dan menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Lalu perwira itu bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahanku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, prajurit pergi, maka ia pergi. Pada yang lain datang, maka ia datang. Karena perwira ini mengerti otoritas, saudara. Apa yang dikutip di ayat 8 ini bukan firman Tuhan. Saudara. Tapi kok bisa sembuh? Kenapa perwira ini tidak mengutip? Dia katakan, aku ini tidak layak menerima Tuhan. Katakan saja sepatah kata. Ayat 9. Ini bukan firman Tuhan. Dia tidak kutip dari firman Tuhan. Perwira ini bilang, bahwa aku ini adalah seorang bawahan. Di bawahku ada prajurit. Jadi dia mengerti betul otoritas itu diproyeksikan ke Tuhan. Jadi kalau Tuhan bicara, pasti terjadi. Sekalipun yang dikutip bukan firman Tuhan, loh. Ayat 9 bukan firman Tuhan. Tapi Tuhan katakan, ayat 10, Yesus heran mendengar hal itu. Dan dia berkata kepada yang mengikutinya, aku berkata sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai. Iman sebesar ini yang dia kutip dari otoritas dalam pekerjaannya. Karena dulu, saudara, kalau di keprajuritan itu, kalau atasan ngomong tidak, bawahan tidak dengar atau berbicara yang lain, hukumannya mati, saudara. Dalam kerajaan Allah juga begitu. Makanya Nabi yang bicara tidak sama dengan firman Tuhan, hukumannya mati. Orang ini mengerti otoritas, dan Tuhan menganggap itu sebagai kebenaran. Dia percaya dalam hati. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan Tuhan. Kalau mau sembuh harus kutip-kutip firman Tuhan. Tidak percaya dengan hati, ucapkan dengan mulut, kita mendapatkan keselamatan. Ya, kita lihat nih berbagai cara Tuhan menyembuhkan. Kemudian lanjut lagi ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Dan bagian lain mengatakan Yesus menghardik demam itu. Dipegang tangannya, lenyap. Ya, saudara tidak akan temukan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Karena Bapa dan Yesus bergerak satu kesatuan. Kemudian ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan satu patah kata, tidak ditambah yang lain, satu patah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Satu patah kata, tidak disebutkan satu patah kata dan satu batang sapu untuk memukul orang. Tidak, saudara. Satu patah kata, perkataan kebenaran itu dia usir semua setan. Ya. Kemudian lanjut lagi, kita lihat ada ayat 28. Setibanya di seberang di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu.
Dan mereka pun berteriak-teriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari itu ada sejumlah sebelah besar babi sedang cari makan. Maka kata setan itu kepada meminta kepadanya, katanya, "Jika," dia masih cari kesempatan, "mungkin kita bisa berdamai Tuhan." Gitu ya. Mungkin Tuhan bisa mengkonseling aku. Dia berharap mungkin orang yang dirasuk setan, 2000 setan ini, tidak diusir setan itu dikonseling sama Tuhan. Nggak ada dari istilah konseling di situ ya. "Jika engkau mengusir kami," kalau kau mengusir, ya, "suruhlah kami pindah ke kawanan babi itu." Maka Yesus nggak tedeng aling-aling, dia katakan, "Keluarlah, pergi masuk ke dalam babi." Nah, babi dimasukin setan gerah sebenarnya, langsung dia bunuh diri. Nah, makanya kalau ada orang rasanya pengen bunuh diri, kemungkinan ada roh jahat. Bukan kemungkinan, pasti ada roh jahat. Karena Tuhan memberi hidup. Kalau ada orang pikir pengen bunuh diri, berarti kan itu ada roh jahat. Babi aja nggak betah ditinggali orang roh jahat, apalagi manusia. Babi aja tahu diri, nggak betah. Kemudian orang lumpuh disembuhkan. Dan seterusnya sampailah kita ke ayat yang ke-9 tadi saya baca. Mintalah kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita perlu lakukan di dunia ini, saudara. Tuhan ingin kita berjalan dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang Yesus lakukan sendiri sudah sampai pada akhirnya, yaitu pada waktu penyaliban hari Jumat kemarin. Yang kita rayakan sebagai Jumat Agung. Christ is the end of the law, sehingga sekarang kebenaran yang berjalan begitu dahsyat, penuh dengan otoritas ini, sampai kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangkan dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara mengusir setan dengan satu patah kata. Bapak Ibu Saudara menyembuhkan sakit penyakit orang. Berdoalah. Ketemu orang sakit, doakan. Bapak Ibu Saudara melepaskan orang-orang dari keterikatan. Bapak Ibu Saudara dan saya juga memberikan nasihat, memberikan belas kasihan. Karena di dalam Kristus ada belas kasihan, ada nasihat, ada penghiburan kasih. Lakukan itu karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Jadi besar sekali yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan saya akan tutup dengan ini sebelum kita berjamuan kudus. Yohanes 14. Yohanes pasal 14. Ayatnya yang ke-12. Setelah kita lihat bagaimana Yesus, grace, sang kasih karunia itu di dalam action-nya. Dia katakan begini. Ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab apa? Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Dan percayalah bahwa Tuhan ingin kita berjalan seperti Kristus. Dia sudah membenarkan kita, jangan anggap enteng pekerjaannya. Dia ada di dalam kita, tinggal di dalam kita, bergerak, berjalan di dalam kita, supaya kita bisa berjalan seperti Dia, dan kita menjadi billboard-nya Tuhan, reklame kerajaan surga.